Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Rifayatul Mukaromah dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis NIM 28. Di sini, saya akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Selamat bergabung di saluran YouTube Nori Purwanasari. Video ini akan membahas perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Jika kita membahas perkembangan ejaan bahasa Indonesia, tentunya kita harus berkenalan dengan 7 ejaan yang pernah ada dalam bahasa Indonesia. Ketujuh ejaan tersebut adalah ejaan Balai Pustaka, ejaan Republik, ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan baru, ejaan yang disempurnakan, dan yang ketujuh adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ejaan pertama yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia yaitu ejaan Balai Pustaka. Ejaan ini dikenal juga dengan istilah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1901 sampai dengan 19 Maret 1947. Tokoh-tokoh yang berperan dalam penyusunan ejaan ini yaitu Charles Adrian Van Ophuijsen, kemudian Nawawi Sultan Makmur, dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Tokoh pertama yaitu Charles Adrian Van Ophuijsen ini bukanlah orang asli Indonesia. Beliau adalah orang asli Belanda. Makanya kalau dilihat-lihat nama beliau sedikit unik gitu ya. Dan untuk istilah ejaan Van Ophuijsen sendiri sebenarnya juga diambil dari nama beliau. Nah, karena penyusun utamanya orang asli Belanda, jadi memang untuk ejaan ini masih sangat dipengaruhi oleh ejaan bahasa Belanda. Seperti apa ejaan Balai Pustaka atau ejaan Van Ophuijsen ini, kita lihat pada ciri-cirinya ya. Nah, sekarang kita akan bahas ciri-ciri ejaan Balai Pustaka atau ejaan Van Ophuijsen. Ciri yang pertama yaitu bunyi Y dilambangkan dengan huruf J. Kita bisa lihat pada contoh kata sayang itu ya, jadi tidak ditulis sayang tetapi justru ditulis sajang pakai J. Tapi hanya penulisannya saja ya, jadi pelafalan dan cara baca tetap sayang. Lalu bunyi J akan dilambangkan dengan huruf DJ. Contoh pada kata jauh, kata jatuh, itu tidak ditulis menggunakan J, tetapi justru ditulis menggunakan DJ. Kemudian bunyi C dilambangkan dengan huruf TJ. Jadi kalau kita menulis kata cinta, misalnya aku cinta padamu, itu ya kata cinta tidak ditulis menggunakan C, tetapi ditulis menggunakan TJ. Jadi kalau misalnya kita menulis surat cinta tapi menggunakan ejaan Balai Pustaka pasti akan ribet sekali ya. Oke, kita lanjut bunyi berikutnya yaitu bunyi H itu dilambangkan dengan huruf CH. Contoh pada kata akhir itu tidak ditulis menggunakan KH tetapi ditulis menggunakan CH. Kemudian bunyi U dilambangkan dengan huruf OE. Jadi kalau menuliskan kata umur tidak menggunakan U tetapi menggunakan OE. Jadi oemoer tulisannya. Tapi ingat ya, ini hanya tulisannya saja. Pelafalannya tetap umur. Ciri berikutnya pada ejaan Balai Pustaka yaitu penggunaan tanda diakritik. Tanda diakritik ini adalah tanda tambahan pada huruf yang nantinya akan menandai bahwa huruf tersebut akan dilafalkan atau dibaca dengan bunyi yang sedikit berbeda. Nah, penggunaan tanda diakritik yang pertama yaitu tanda diakritik apostrof. Tanda apostrof ya, jadi yang seperti koma tetapi di atas. Nah, tanda ini menandai adanya bunyi sentak pada sebuah kata. Kita bisa melihat pada contoh kata makmur, itu akan ditulis mak, kemudian pakai apostrof, kemudian moer. Ya. Jadi makmoer, penulisannya seperti itu. Tapi pelafalannya makmur. Jadi bukan ditulis menggunakan K, tapi justru ditulis menggunakan tanda apostrof.
Kemudian tanda diakritik yang kedua yaitu tanda trema atau dwi titik. Jadi 2 titik di atas huruf ya. Nah, ini nanti akan menandakan bahwa huruf tersebut dibaca sebagai sebuah suku kata, bukan diftong. Jadi pelafalannya nanti terpisah dengan huruf di depannya. Kita bisa melihat pada contoh kata kebudayaan itu ditulis yang A kedua itu menggunakan tanda dwi titik ya. Jadi itu akan dibaca dengan kebudayaan. Itu ada pemisahan suku kata di situ. Yang kedua adalah ejaan republik. Ejaan ini disebut dengan istilah ejaan republik karena mulai berlaku, mulai ada itu setelah kemerdekaan RI. Nah, istilah lain dari ejaan ini adalah ejaan Suwandi. Ejaan ini berlaku mulai 19 Maret tahun 1947 sampai tahun 1956. Tokoh yang berperan dalam penyusunan ejaan ini adalah Pak Suwandi. Beliau saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi karena inilah, maka ejaan republik disebut juga dengan istilah ejaan Suwandi. Jadi jika ada teman-teman yang pernah mendengar istilah ejaan Suwandi, nah ini sebenarnya sama ya dengan ejaan republik. Sebenarnya ejaan republik ini dibuat untuk memperbaiki ejaan sebelumnya yaitu ejaan Balai Pustaka. Nah, ciri-ciri yang menonjol pada ejaan republik ini yaitu penggantian huruf OE menjadi U. Jadi ketika kita akan menuliskan kata umur itu sudah tidak menggunakan OE lagi tetapi sudah menggunakan U. Kemudian bunyi sentak ditulis menggunakan huruf K. Contoh pada kata makmur itu tidak ditulis menggunakan apostrof tetapi sudah ditulis menggunakan huruf K. Kemudian kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Jadi pada ejaan republik ini penulisan kata ulang boleh menggunakan angka 2. Contoh kata anak-anak itu tidak ditulis lengkap tetapi hanya ditulis anak kemudian langsung angka 2 di belakangnya. Nah, pada ejaan republik ini diperbolehkan. Kemudian di sebagai awalan dan di sebagai kata depan tidak dibedakan penulisannya. Jadi penulisannya masih sama-sama dirangkai. Contoh awalan pada kata dimakan penulisannya dirangkai. Kemudian contoh kata depan pada kata di kampus ini juga penulisannya masih dirangkai. Yang ketiga adalah ejaan pembaharuan. Ejaan ini dibuat tahun 1957. Tokoh yang berperan dalam penyusunan ejaan ini adalah Priyono dan Eka Topo. Sayangnya ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Ciri-ciri ejaan pembaharuan yaitu huruf DJ yang awalnya digunakan untuk melambangkan bunyi J sudah diubah menjadi J. Jadi ketika kita akan menuliskan kata jalan itu sudah ditulis menggunakan huruf J, tidak lagi ditulis menggunakan DJ. Berikutnya huruf TJ yang awalnya digunakan untuk melambangkan bunyi C diubah menjadi TS. Jadi ketika kita akan menuliskan kata cari yang awalnya ditulis menggunakan huruf TJ berubah menjadi huruf TS. Selanjutnya huruf NG diubah menjadi N yang ada ekornya. Jadi seperti huruf N tetapi ada ekor ke bawahnya. Contoh ketika kita akan menuliskan kata datang itu tidak ditulis menggunakan NG tetapi ditulis menggunakan huruf N yang berekor seperti itu. Lalu huruf NJ yang awalnya digunakan untuk melambangkan bunyi eng diubah menjadi huruf N yang ada coret di atasnya. Jadi ketika kita akan menuliskan kata menyanyi itu sudah tidak menggunakan NJ lagi, tetapi menggunakan N yang ada coret di atasnya. Lalu huruf SJ yang awalnya digunakan untuk melambangkan bunyi ash
diubah menjadi S yang ada coret di atasnya. Contohnya pada kata syarat yang awalnya ditulis menggunakan SJ, kemudian diubah ditulis menggunakan S dengan coret di atas seperti itu. Ciri yang lain yaitu gabungan vokal atau diftong I ditulis dengan AY. Contoh pada kata pantai, santai itu ditulis belakangnya menggunakan AY, tidak menggunakan AI. Kemudian gabungan vokal atau diftong AU ditulis menggunakan AW. Contoh pada kata pulau, danau itu ya, ditulis menggunakan AW, tidak menggunakan AU. Kemudian diftong OY itu juga ditulis menggunakan OY. Contoh pada kata amboy itu menggunakan OY, kemudian asoy itu juga menggunakan OY, tidak menggunakan I. Ciri-ciri ejaan Melindo yaitu huruf TJ yang awalnya digunakan untuk melambangkan bunyi C sudah diubah menjadi huruf C. Jadi ketika menuliskan kata cari, cinta itu sudah tidak menggunakan TJ lagi tetapi sudah menggunakan C. Lalu huruf NC yang awalnya digunakan untuk melambangkan bunyi eng diubah menjadi NC. Jadi ketika kita menuliskan kata menyanyi yang awalnya ditulis menggunakan NC, kemudian berubah ditulis menggunakan NC. Yang kelima adalah ejaan baru. Berbeda ya dengan ejaan yang ketiga yaitu ejaan pembaharuan, kalau ejaan yang kelima ini adalah ejaan baru. Istilah lain dari ejaan baru ini adalah ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau disingkat ejaan LBK. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1967 sampai dengan 23 Mei tahun 1972. Ciri-ciri ejaan baru yaitu huruf TJ yang awalnya digunakan untuk melambangkan bunyi C, diubah penulisannya menjadi C. Jadi ketika akan menuliskan kata cari, itu sudah tidak lagi menggunakan TJ, tetapi langsung ditulis menggunakan C. Lalu huruf J yang awalnya digunakan untuk melambangkan bunyi Y, sudah diubah menjadi huruf Y. Jadi kalau menuliskan kata sayang, sudah tidak menggunakan J lagi, tapi menggunakan Y. Lalu huruf NJ yang awalnya digunakan untuk melambangkan bunyi eng, diubah menjadi NY. Jadi kalau kita akan menuliskan kata menyanyi, sudah tidak menggunakan NJ lagi, tetapi menggunakan NY. Lalu huruf SJ diubah menjadi SY. Contohnya bisa kita lihat pada kata syarat. Sudah tidak ditulis menggunakan SJ lagi, tetapi sudah ditulis menggunakan SY. Lalu huruf CH yang awalnya digunakan untuk melambangkan bunyi H, diubah menjadi KH. Contoh pada kata akhir itu sudah tidak ditulis menggunakan CH, tetapi sudah ditulis menggunakan KH. Ciri lain dari ejaan baru yaitu huruf asing Z, Y, dan F sudah disahkan menjadi bagian dari ejaan bahasa Indonesia. Huruf Z kita bisa lihat pada kata zat, zakat, zaman, dan lain-lain. Kemudian huruf Y kita bisa melihatnya pada kata yakin, yatim, yudikatif, dan lain-lain. Nah, untuk huruf F kita bisa melihat pada kata fakir, fardu, fotokopi, dan lain-lain. Lalu huruf E tidak dibedakan antara pepet atau bukan. Contoh pada kata enak, petak, sore, tidak dibedakan penulisannya dengan kata emas, kena, dan tipe. Jadi bunyi E dan E penulisannya tetap sama. Yang keenam adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan ini bertujuan menyempurnakan ejaan-ejaan yang pernah ada sebelumnya. Istilah lain dari ejaan ini yaitu EYD.
Ejaan ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia karena ejaan ini berlaku cukup lama, yaitu mulai 23 Mei tahun 1972 sampai dengan tahun 2015. Tokoh yang berperan dalam penyusunan ejaan yang disempurnakan ini adalah Masyuri. Beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Ejaan yang disempurnakan pernah mengalami 2 kali revisi. Revisi pertama dilakukan pada tahun 1987 dan revisi kedua dilakukan pada tahun 2009. Oke, sekarang kita bahas ciri-ciri ejaan yang disempurnakan, yaitu huruf TJ diubah menjadi C. Contohnya bisa kita lihat pada kata cari, sudah tidak ditulis menggunakan TJ lagi, tetapi ditulis menggunakan C. Lalu huruf DJ diubah menjadi J. Jadi penulisan kata jalan tidak lagi menggunakan DJ, tapi menggunakan J. Lalu huruf J diubah penulisannya menjadi Y. Contoh pada kata sayang, sudah menggunakan Y, tidak lagi ditulis menggunakan J. Selanjutnya, huruf NJ diubah menjadi NY. Contoh pada kata nyamuk sudah tidak ditulis menggunakan NJ lagi, tetapi sudah menggunakan NY. Lalu huruf SJ diubah menjadi SY. Contohnya bisa kita lihat pada kata syarat, sudah tidak lagi ditulis menggunakan SJ, tetapi sudah ditulis menggunakan SY. Kemudian huruf CH diubah menjadi KH. Contohnya pada kata akhir, sudah tidak ditulis menggunakan CH, tapi ditulis menggunakan KH. Ciri berikutnya sama dengan ciri ejaan baru, yaitu huruf asing Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Contohnya bisa kita lihat pada kata zat, zakat, zaman, yakin, yatim, yudikatif, fakir, fardu, fotokopi, dan lain-lain. Lalu huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan dalam penulisan. Contohnya kata Furqan dan Zenon. Ciri berikutnya yaitu awalan di dan kata depan di penulisannya sudah dibedakan. Awalan ditulis serangkai, sedangkan kata depan ditulis terpisah. Contoh awalan bisa kita lihat pada kata dibaca, dibawa, dan lain-lain. Contoh kata depan bisa kita lihat pada kata di rumah, di samping, dan lain-lain. Lalu kata ulang harus ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Contoh kata anak-anak itu ditulis lengkap ya dan dipisahkan menggunakan tanda hubung. Jadi sudah tidak boleh lagi ditulis menggunakan angka. 7. Ejaan bahasa Indonesia. Istilah lengkap dari ejaan ini adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEB. Ejaan ini berlaku mulai tahun 2015 sampai sekarang. Tokoh yang berperan dalam penyusunan ejaan ini adalah Anies Baswedan. Beliau saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menyajikan perbandingan penulisan kata dari 5 ejaan yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia. 2 ejaan yang tidak pernah berlaku dalam bahasa Indonesia tidak saya sajikan contohnya di tabel ini. Yang pertama, kita bisa lihat contoh kata menjunjung ketika dituliskan menggunakan ejaan Balai Pustaka itu masih menggunakan DJ dan OE. Sementara kalau dituliskan menggunakan ejaan Republik dan ejaan baru sudah menggunakan J dan U. EYD dan PUEB pun demikian, sudah menggunakan J dan U. Selanjutnya kata cucu, jika dituliskan menggunakan ejaan Balai Pustaka itu masih menggunakan TJ dan OE.
Sementara untuk ejaan Republik dan ejaan Baru itu menggunakan CH, jadi cucu. Kemudian EYD dan Bu Ebi itu sudah menggunakan C, jadi cucu. Lalu contoh berikutnya kata umur. Ketika dituliskan menggunakan ejaan Balai Pustaka menggunakan OE ya. Sementara untuk ejaan Republik, ejaan Baru, EYD dan Bu Ebi itu sudah sama menggunakan U. Lalu contoh kata sayang ketika dituliskan menggunakan ejaan Balai Pustaka menggunakan huruf J. Kemudian untuk ejaan Republik, ejaan Baru, EYD dan Bu Ebi sudah menggunakan Y. Lalu untuk kata makmur, ketika dituliskan menggunakan ejaan Balai Pustaka itu masih menggunakan apostrof. Jadi tidak menggunakan huruf K ya, tapi menggunakan apostrof, kemudian menggunakan OE. Lalu ketika dituliskan menggunakan ejaan Republik dan ejaan Baru, itu masih tetap menggunakan apostrof, tetapi sudah menggunakan huruf U. Jadi tidak menggunakan OE lagi. Nah, untuk penulisan menggunakan EYD dan Bu Ebi, itu sudah menggunakan K dan juga huruf U, jadi makmur. Terakhir, contoh kata khusus. Ketika dituliskan menggunakan ejaan Balai Pustaka, itu masih menggunakan CH, kemudian U masih dilambangkan dengan OE. Jadi ditulis coe soes, itu ya penulisannya, tapi pelafalannya tetap khusus. Kemudian ketika dituliskan menggunakan ejaan Republik dan ejaan Baru, itu sudah menggunakan KH dan U, jadi khusus. Penulisan menggunakan EYD dan Bu Ebi juga sama ya, sudah menggunakan KH dan U. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.